Tepuk tangannya luar biasa. Ini ada adik-adik saya. Bukan ya, kita mah nggak kenal ya. Iya, orang-orang bingung ada adik-adik saya. Adik dari mana? Ibunya beda. Masa ibu saya seperti itu, banyak anaknya begini? Nggak mungkin kan? Ini ada teman-teman saya yang usianya di bawah saya, lagi sekolah, lagi kuliah gitu ya. Pasti semuanya ingin jadi orang sukses. Nah, jangan amin dulu, belum kejadian. Tapi diaminkan lah ya pastinya ya. Jadi orang sukses. Nah, pertanyaannya adalah begini. Banyak orang sukses itu yang berpikir bahwa sukses itu yang paling sederhana adalah kalau orang tuanya sudah sukses. Ya. Jadi kalau orang tuanya punya perusahaan besar, itu anaknya pasti ikutan bahagia dan senang. Karena ikut-ikutan kaya padahal nggak kerja. Ya. Tapi ya terus perusahaannya hancur tuh banyak. Gara-gara ternyata si anak ini tidak mampu meneruskan kinerja ayahnya. Yang menarik itu adalah ketika orang tuanya itu orang biasa-biasa saja atau tidak sukses, tapi anaknya yang sukses. Jadi ada cerita, ada seseorang polisi dan ada seorang maling. Malingnya di penjara, polisinya bekerja sebagai polisi ya. Tingkatnya tinggi lagi. Ternyata mereka ini saudara kembar. Nah, ditanyain ketika mau media dan wartawan, kenapa kok kamu bisa jadi maling? Kenapa kamu bisa jadi polisi? Yang maling bilang gini, yalah saya jadi maling, orang bapak gua maling. Jadi bapaknya ternyata maling dulu. Yang polisi ditanyain, kok kamu bisa jadi polisi? Iyalah, orang bapak saya dulu maling. You see the difference? The difference is, anak yang pertama karena ayahnya maling, dia melihat bahwa saya harus jadi maling juga. Belajar dari bapaknya. Anak kedua karena ayahnya maling, dia merasa bahwa dia tidak mau menjadi ayahnya. Maka dia harus berubah dan memperjuangkan hidupnya sendiri. Billy, ini orang tuanya nggak mendukung dia jadi pemain beatbox. Nggak didukung nih dulu nih. Nggak didukung, dimaki-maki, dimarahin dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh. Sekarang sukses. Tidak mengikuti jalan ayahnya, tapi sukses jadi pendiri beatbox Indonesia. Bayangkan, ini nomor 1 di Indonesia sekarang. Ini ini contoh yang sangat amat menarik. Anu, ayahnya dulu jualan odong-odong. Enggak, Mas. Enggak? Enggak, Mas. Hah? Bukan lotek. Oh, Lotek. oh lotek. Oh ya, bersama. Enggak, tapi bapak lu apa kerjanya? Karyawan pegawai negeri. Pegawai negeri. Sekarang di TV main piano kemana-mana terkenal, ya kan? Oh luar biasa. Cuman orang nggak lihat, susah lihatnya karena posisi badan ya. Tapi terkenal ya, terkenal. Nggak mengikuti jalan orang tua ya? Beda, Mas. Beda sama jalan orang tua. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah kalian bisa menjalankan hidup kalian sendiri tanpa mengikuti apa yang orang tua kalian jalankan? Gitu. Nah, ini menarik. Karena bintang tamu saya yang ini adalah anak petani. Anak petani. Nah, anak petani. Tapi kenapa saya undang ke sini? Karena dia ini memperoleh sesuatu yang luar biasa barusan. Siapakah dia? Atau apakah yang mereka lakukan? Kita lihat dulu video berikut ini. Check it out. Di tahun 2017,
2017 ini, pelantikan perwira remaja kembali dilaksanakan di Istana Merdeka setelah 14 tahun. Terakhir dilaksanakan di tahun 2003. Kali ini upacara prasetya perwira dihadiri oleh 729 taruna TNI serta Polri. Di tengah upacara yang dilaksanakan di lapangan Istana Merdeka ini, Presiden Joko Widodo melantik dan menyematkan bintang Adi Makayasa kepada 4 perwira remaja yang memperoleh penghargaan atas prestasi dan kerja keras mereka. Para perwira tersebut adalah Wiraswan Wilsagala dari Matra Akademi Militer, Samsul Huda dari Angkatan Laut, Bernardinus Yoga dari Matra Angkatan Udara, dan Ade Hertiawan dari Matra Polri. Penghargaan itu diberikan kepada mereka yang secara seimbang mampu menunjukkan prestasi terbaik. Prestasi ini dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek akademis, jasmani, dan kepribadian. Adi Makayasa jadi sebagai lulusan terbaiknya, dan yang pertama ini adalah Letda Samsul Huda, anak seorang petani dari Lamongan. Silahkan. Apa kabar Mas Samsul? Silakan duduk. Jadi saya mau tanya dulu nih, Adi Makayasa ini adalah penghargaan sebagai penghargaan terbaik setiap angkatan akademi di akademi masing-masing. Penghargaan terbaik. Iya. Berarti you are best of the best gitu. Iya. Dinilai dari? Dinilai dari 3 aspek. Ya. Pertama akademik, kemudian kedua kepribadian, ketiga jasmani. Jadi semua 3-3-nya itu harus bagus, Iya. baru mendapatkan Adi Makayasa. Benar. Wow. Tapi yang menarik buat saya adalah begini, ini dari berapa orang? Kepilih 4 tuh dari berapa orang? Kalau untuk angkatan saya sendiri dari 94 orang termasuk saya yang menjadi terbaik dari Akademi Angkatan Laut. Dari 94 Anda terpilih yang terbaik Akademi Angkatan Laut. Iya. Dan menariknya adalah Anda tidak punya keluarga yang dari Angkatan Laut. Ada, cuman dia adalah seorang bintara, yaitu kakak kandung saya. Oh, kakak kandung. Iya. Maksudnya nggak orang tua atau Tidak apa? ada. Nggak ada. sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada. Dan Anda ini adalah anak seorang petani. Iya benar. Like really is kerjanya petani gitu? Iya benar. Saya juga memang sempat sejak kecil juga dididik ikut membantu orang tua. Ketika panen saya juga ikut panen padi, ketika panen jagung saya juga ikut panen jagung. Kalau ibu sama, semua ibu dan bapak saya seorang petani semuanya. Saya boleh tanya nggak? Kalau seorang petani yang kerjanya itu tani lahan sendiri? Iya, tani lahan sendiri. Lahan sendiri itu berapa sih pendapatannya biasanya? Kalau biasanya kan untuk padi itu kan butuh proses 3 bulan bisa memanen. Nah, untuk orang tua saya dalam 3 bulan itu biasanya bisa menghasilkan 1 kali panen itu sekitar 3 juta. 3 juta. 1 kali panen 3 juta. Dalam 3 waktu 3 bulan. Berarti sebulan 1 juta. Iya. Anak 3 dari 3 bersaudara. Anak ada 3. Iya. Untuk menghidupi 5 orang. Iya. Oke.
Oke, berarti bisa dikatakan bahwa Anda bukan dari keluarga menengah ke atas dong? Iya, bisa dibilang kami dari ke bawah menengah. Menengah ke bawah maksudnya ya, menengah ke bawah. Iya. Nah, terus kok Anda bisa jadi TNI ini gimana ceritanya? Dan terbaik lagi. Pertama, saya sebenarnya setelah lulus SMA 2012 tersebut, sebenarnya saya sudah mendaftarkan untuk SNPTN undangan untuk kuliah. Namun tadi abang saya yang seorang bintara TNI Angkatan Laut juga menyarankan saya agar masuk TNI Angkatan Laut karena melihat orang tua saya yang mungkin nanti kalau saya kuliah lagi mengeluarkan biaya lagi, sehingga dia menyarankan saya untuk masuk TNI Angkatan Laut yang mungkin grade-nya lebih daripada dia, yaitu seorang perwira seperti itu. Kemudian saya mengikuti saran kakak saya dan saya alhamdulillah menjadi bagian dari TNI Angkatan Laut. Bagian dari, oke. Lalu Anda mendapatkan Adi Makayasa. Iya. Kok bisa? Untuk penghargaan tersebut itu selama menjalani pendidikan 4 tahun tersebut, semuanya nilai itu sudah direkod dari tingkat, yaitu ada tingkat 4 tingkat, yaitu tingkat pertama itu di Magelang, pendidikan Dasmil, yaitu dasar militer. Jadi Nah, maksud saya gini, kok Anda bisa menjadi yang terbaik? Maksudnya apa yang di pikiran Anda tuh apa? Apakah memang Anda pintar atau Anda punya niat yang luar biasa supaya membanggakan orang tua atau apa gitu? untuk mendapat peraih penghargaan tersebut, saya sebenarnya tidak menargetkan untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Namun setiap menjalani di pendidikan, saya laksanakan jadwal yang dijadwalkan oleh akademi, kemudian segala peraturan saya taati dengan sungguh-sungguh, kemudian segala tugas yang diberikan oleh atasan. Kenapa begitu? Karena memang kehidupan di akademi tersebut sudah disusun seperti itu. Iya, tapi kan yang lain nggak dapat semua. Apa bedanya Anda dengan yang lain? Mungkin karena nilai saya tadi yang saat direkod semua hasilnya memang nilai saya yang terbaik, dan alhamdulillah saya. Kok Anda bisa jadi yang terbaik? Mungkin Loh iya bener kan ya? Kan banyak nih. Yang lain juga pasti mau jadi yang terbaik. Kok bisa dia tuh gimana caranya gitu loh? Kenapa gitu? saya mungkin bersyukur mempunyai orang tua saya yang selalu memang mendoakan saya kerja keras untuk saya. Kemudian saya itu memang ketika menjalani di pendidikan itu saya punya tekad, saya punya kemauan yang besar untuk melakukan yang terbaik. Untuk siapa? Untuk diri saya, kemudian keluarga saya, orang tua saya. Untuk Anda, jadi orang tua Anda tuh jadi acuan gitu. Iya. Ingin merubah nasib orang tua Benar. juga gitu. Ingin merubah nasib orang tua. Saya tidak ingin karena orang tua saya seorang petani, saya ingin lebih daripada orang tua saya, yaitu merubah nasib orang tua. Nah, itu yang gua tunggu-tunggu jawabannya maksudnya. Tapi ada orang tuanya di sini, coba mana orang tuanya? Mana? Oh, itu dia. Iya, Pak. Apa kabar? Namanya siapa, Pak? Pak Selamat, Pak. Pak Selamat. Iya, Pak Selamat ini. Oke, istrinya ada di sini?
Bukan Ibu Rohaya ya pasti ya. Pak Slamet ini anaknya dapat penghargaan sebagai seorang apa Adi sebutannya? Makayasa. Ya, tapi sebutannya seorang Letnan 2. Ya, dalam pendidikannya mendapatkan Adi Makayasa, berarti tertinggi nih Pak. Kok bisa Pak? Itu nggak tahu Pak. Saya kemarin itu yang nggak nyangka lah Pak. Apa Pak? Ya nggak nyangka lah. Nggak nyangka. Lalu nggak nyangka Nah, lah. gimana ngedidiknya gimana? Kok bisa pinter gini? Pintarannya sendiri Pak itu. Keinginannya sendiri? Iya. Bukan Bapak yang nyuruh? Bukan. Bapak yang ngajarin gitu, enggak? Bukan. Bapak ngajarinnya apa? Ngajari orang petani, ngajari ya waktu kecil itu di ladang Pak. Ikut membantu bapak dengan ibu. Ikut bantu. Emang dari kecil dia suka bantuin bapak sama ibu? Iya, betul. Anak yang seperti apa ini? Anak yang terbaik itu Pak. Oh. Anak yang terbaik. Bapak bangga nggak? Bangga, alhamdulillah Pak. Saya masih senang, ya bangga. Bangga ya? Iya, Anaknya bangga. mendapatkan Anaknya Adi Makayasa sebagai Adi yang terbaik. Makayasa yang terbaik. Bangga ya? Bangga. Bangga, saya tanya tapi Alhamdulillah. ya bangga, tapi saya tanya sama Anda, Samsul, bangga nggak ayahnya seorang petani? Bangga sekali. Bangga sekali, oke. Ini menarik. Tapi saya dengar-dengar katanya dulu pernah jadi marbot sama OB. Iya, benar sekali. Benar? Benar. Buat apa? Untuk mengisi waktu mendaftar kemudian dan mencari tempat tinggal. Jadi buat makan gitu maksudnya Iya. uangnya. Iya. Jadi OB. Iya, jadi OB pernah juga. Jadi OB juga pernah. Pernah. Supaya bisa sekolah gitu. Supaya Hidup. saat menjelang pendaftaran lagi itu biar Nggak mengganggu orang tua. Iya, benar. Tidak ingin merepotkan orang tua juga. Tidak ingin merepotkan orang tua. Wah, keren ya. Keren loh. Mungkin orang tua saya saat saya jadi marbot dan OB itu saya tidak pernah cerita ke. Oh, nggak pernah cerita? Tidak pernah Bapak cerita. nggak tahu, Pak? Dia pernah jadi OB, Pak. Nggak pernah cerita. Kenapa nggak cerita? Karena takut saya menyusahkan orang tua. Oh, takut kalau cerita nanti Mereka malah berpikir dan khawatir. dengan khawatir. saya. Kamu kenapa kok kelihatan sedih? Kenapa? Karena saya dengan orang tua saya semuanya saya tidak ingin merepotkan mereka, kemudian saya tidak ingin menjadi dengan mereka seorang petani, saya ingin mendaftar itu, saya tidak ingin mereka itu tahu usaha saya itu. Tahu susahnya kamu di Susahnya sini. saya. Oke. Tapi kamu nggak usah ngomong sama saya karena saya bukan orang tua kamu. Ya kan? Orang tuanya ada di sana. Coba saya pengen dengar kamu mau ngomong apa sama orang tua kamu tuh. Untuk orang tua saya, bapak dan ibu, Samperin deh. Silakan, apa yang mau disampaikan? saya mengucapkan
banyak terima kasih kepada orang tua saya yang selama ini mendidik saya dari kecil sampai menjadi sekarang ini berkat doa dan kerja keras mereka. Saya tahu kerja keras mereka menjadi seorang petani seperti apa, yaitu pulang pagi sampai sore mereka berpanas-panasan di sawah. Kemudian ketika saya menjadi seorang anak, yaitu saya mempunyai perasaan prihatin kepada orang tua, sehingga saya ingin membahagiakan mereka berdua. Seperti itu. Pak, apa mau disampaikan Pak? Silakan. Bapak mau ngomong apa Pak? Iya, alhamdulillah Pak bisa orang tua membahagiakan orang tua kedua-duanya. Alhamdulillah. Maaf, saya mau tahu satu. Apakah kalau perwira itu harus tegap, diam, kaku, atau boleh memeluk orang tuanya? Boleh. Luar biasa. I like that. Luar biasa. Anda mau mendapatkan Adima Kayasa, Anda mau mendapatkan apa, tertinggi, terhebat dan sebagainya. Tapi yang menarik buat saya adalah bukan penghargaan yang Anda dapatkan. Yang menarik buat saya adalah tadi dari semua yang Anda dapatkan, Anda bisa menunjukkan bahwa Anda sayang pada orang tua Anda, cinta pada orang tua Anda, dan menunjukkan bahwa merekalah yang membuat Anda bisa menjadi seperti ini. Walaupun dari seorang petani, ini adalah hasil dari anak seorang petani. Saya akan kembali setelah yang satu ini dengan 3 kawannya lain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Tadi kita sudah lihat ya, begitu luar biasanya dari seorang anak petani bisa mendapatkan penghargaan tertinggi. Ya, saya nggak tahu cara didik orang tuanya seperti apa, atau memang ya manusianya sendiri. Saya rasa manusianya gitu ya, karena seorang anak mau dididik seperti apa juga gitu. Kalau anaknya tidak mau berubah, ya sama aja gitu kan. Ini dia memang ingin merubah nasibnya, ingin berterima kasih pada orang tuanya dan sebagainya. Anyway, bintang tamu saya berikutnya juga mendapatkan penghargaan, apa tadi namanya? Adima Kayasa. Adima Kayasa. Adima Kayasa. Artinya apa itu? Yaitu penghargaan terbaik dari tiap angkatan, yaitu Tapi nomor apa 1. arti Adima Kayasa itu apa? Itu sebuah dari kumpulan dari 3 aspek tersebut sehingga mendapatkan nilai terbaik, jadi nomor 1 tersebut. Tapi asal namanya dari mana tahu? Untuk asal namanya itu dari bahasa Sanskerta. Dari bahasa Sanskerta yang artinya? Ini kalau nggak bisa jawab diturunin lagi loh yang Adima Kayasa kamu nanti.
nomor 1 jadi penghargaan Nomor 1 itu iya, maksudnya? Adi kan 1 namanya. Oh, Adi 1. Makayasanya? Mungkin Nanti kita Google aja ya bareng-bareng ya. Oke. Baik. Nah yang kedua ini namanya adalah Letda Lek Bernardinus Yoga Christian. Oke. Dari Angkatan Udara. Lucunya dia juga seorang anak petani Bantul. Temen kamu bukan? bukan Oh bukan. untuk Ya udah nggak usah undang lah ya. tapi sekarang jadi Jadi teman sekarang jadi teman. bagian dari Kamu udah jadi teman, udah TNI. jadi teman aja TNI. Oke baik kita undang saja langsung silakan. Kamu apa? Nah, iya, oke. Ini udah temenan nih ya, pasti. Makanya duduknya nempel banget nih. Boleh geser dikit? Biar enak dilihat ya. Nah ini katanya, saya manggilnya Pak Bernard. Yoga. Yoga, oke, Yoga. Katanya ayahnya juga petani. Ya, ayah seorang petani juga. Ayah seorang petani, oke. Saya mau tanya, Adi Makayasa, apa Makayasa kok? Sok. Dari bahasa Sanskerta Oh, yang artinya mikir ya ini. Apa nanti kita tanya yang ketiga nanti keluar ya. Yang ketiga nanti keluar. Aduh, Oke. satu. Jadi Yoga ini adalah lulus terbaik Akademi Angkatan Udara 2013. Werfing. Werfing 2013. Werfing itu apa? Werfing itu pertama kali kita masuk jadi taruna. Jadi Taruna 2013. Oke, jurusan Elektronik Pertahanan. Betul ya? Ya betul, elektronika. Oke, dan ini pertama kalinya juga setelah berapa sekian lama diadakan di Istana Negara, lalu diberikan langsung oleh Bapak Jokowi. Sama Bapak Jokowi. Sama Bapak Jokowi. Anda anak seorang Petani. petani. Betul-betul tani itu ya, tani itu. Iya, nanam di sawah langsung. Nanam kamu pernah gitu nggak? Dulu. Oh dulu. Nanam apa dulu? Dulu padi juga ikut. Tapi bukan bantuin, tapi ganggu. Oh ini enggak. Bikin rusak soalnya. Dulu salah-salah soalnya. Iya. Oh, terus kenapa kok mau jadi TNI? Kan dulu SMA saya kebetulan di SMA Taruna Nusantara Magelang. Jadi di situ ada yang namanya program dari alumni SMA Taruna Nusantara itu Stadium General, yaitu suatu pengenalan studi lanjut yang mungkin alumninya sudah pernah masuk di situ, kemudian menceritakan, oh di kehidupan pendidikan lebih lanjut tuh ada seperti ini, ada kedinasan, ada yang universitas. Kemudian yang dibutuhkan di universitas supaya berprestasi itu seperti ini. Kemudian kalau di jurusan di universitas tuh pilihannya seperti apa, universitas mana aja, terus kemudian ada prospek kedepannya seperti apa. Nah, Anda kenapa ambil ini? Waktu dulu tertariknya kan presentasi waktu dari Taruna, Taruna kedinasan otomatis semua kedinasan sudah ditanggung oleh negara. Jadi beasiswa Beasiswa penuh. Anda beasiswa? sama beasiswa. Beasiswa penuh juga. Jadi setiap pendidikan di Akademi Angkatan Darat, kemudian di Akmil, kemudian Laut dan Udara dan Kepolisian juga seluruhnya sudah ditanggung negara. Mulai dari pendaftaran awal sampai dengan lulus semuanya ditanggung negara. Mulai dari sepatu yang saya pakai ini sampai jam, kemudian baju, Oh ini jam dibeli negara juga? bisa diberikan oleh negara. Oh ya? Beneran? Benar. Ada juga kacamata di belakang, Ada juga? Ini jam dibeli nama negara? dibelikan oleh negara. Boleh milih? Tidak, pembagian sama, jadi satu angkatan dikasih. Oh satu angkatan dikasih semua. Oh handphone segala? Wah, handphone tidak. Oh handphone enggak ya? Saya pikir semuanya dikasih. Ya. Oke. Terus tapi ada memang niatnya jadi angkatan udara apa gimana? Enggak? Mulai dari SMA sudah mulai
tertarik ke angkatan udara. Kemudian kebetulan juga yang diceritakan senior kepada saya, rekan-rekan saya juga di Akademi Angkatan Udara, nanti apapun yang talenta yang kamu butuhkan biar supaya berprestasi itu seperti apa. Saya rasa saya mungkin bisa masuk ke situ. Selain saya berpikir untuk masuk ke universitas, saya juga kedinasan juga berpikir ke situ. Kalau kedinasan mungkin yang saya bisa survive dan saya bisa berprestasi mungkin di Akademi Angkatan Udara. Angkatan Udara, oke. Tapi menariknya nih, ayahnya seorang petani di Bantul ya? Di Bantul. Anda anak kedua? Anak kedua. Paling kecil? Paling kecil. Usia berapa sekarang? 22. Kakak usia berapa? 25. Dan kakaknya adalah seorang dokter. Oh, kakaknya dokter. Coba kita lihat mana orang tuanya mana? Oh, itu orang tuanya. Oke. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Baik, Baik. Anda seorang petani, Pak? ya. Katanya Petani. kecilnya gangguin Anda, betul? Ya, sering main di sungai-sungai kecil, nangkepin ikan, nyabuti tanaman padi yang sudah kami tanam itu. Kan tadi bukan Kok membantu nggak tapi menjanjikan ya? Oh, Anda main di sungai-sungai itu ya? ya di sungai-sungai parit kecil itu. Parit kecil itu ya? Yang untuk irigasi biasanya main di situ kan ditutup supaya ikannya kecil-kecil. Kalau dulu namanya cetul. Cetul. Pakai kalau dulu ada besek kalau di Jawa Iya, besek. iya. Nah, itu disaring gitu. Nangkep. Terus Nangkep. ikannya buat apa? Ikannya buat apa? Ya dilepas lagi. Oh, cuman buat mainan doang. Oh, tapi sekarang enggak kan? Sekarang udah enggak. Oh, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Soalnya nggak bisa lagi. Oh, nggak bisa. Tapi pingin ya? Ya mungkin plastik ke belakang. Oh, kalau bisa mah pingin kan? Oke, Pak. Kakaknya seorang dokter. Ya, Mana kak itu kakaknya? Satunya. Dokter. Ya, Dokter apa? untuk saat ini masih dokter umum. Dokter umum. Iya. Oke, saya nggak ngerti. Ini Anda seorang petani, punya anak dua, satunya TNI, satunya dokter. Kok kayaknya nggak masuk ke pemikiran orang-orang normal gitu? Maksudnya kok bisa gitu loh? Ya kan biasanya kalau bapaknya petani, anaknya ngangon kambing gitu. Ini ada satunya dokter, satu TNI. Gimana caranya? Gimana Pak? ya. Dari awal itu kami dengan ibunya tentunya itu menekankan bahwa kalau ingin merubah nasib itu ya dari diri kamu sendiri. Jadilah yang terbaik. Apa yang kamu kerjakan, profesi apa yang kamu pilih, yang penting kamu harus menjadi yang terbaik dengan Ya. usaha maksimal. Dengan usaha maksimal. Oke, Iya. saya mengerti buat yoga dengan beasiswanya dan sebagainya. Nah, kalau jadi seorang dokter ini kan mahal, Pak. Sebetulnya tidak mahal. Ah, Karena waktu masuk di kedokteran itu juga yang lain itu dipungut di atas 100, tapi untuk Dita ini dipungut hanya 20. Itu karena dia waktu itu masuk di kedokteran itu dari SMA-nya itu NEM-nya paling tinggi. oh pinter. Iya. Kok bisa pinter, Pak? Itu dari berkat yang Maha Kuasa, mungkin dari keduanya itu bisa. Tapi Anda pasti kan jadi pinter ini kan bukan hanya karena maksudnya ya pemberian Tuhan, tapi kan pasti ada ini dong, ada apa? Orang tua ini kan pasti ada faedahnya untuk seorang anak jadi pinter gitu. Ya, dari kecil itu kami ada 3 hal yang kami lakukan terus. Apa itu? Satu. Yang pertama itu dari kesehatannya itu kami perhatikan supaya tidak kena sakit. Makannya apa, Pak? Yang kedua makanannya Apa itu? itu yang dari produk kami sendiri, dari petani sendiri, tidak pernah beli. Tidak pernah beli. Sampai di SMA pun, yang gede ini SMA-nya bukan SMA asrama, itu kalau
ke sekolah itu tidak pernah pakai uang saku. Lalu Dia membawa dari rumah. bawa makanan dari rumah. Bawa dari rumah itu tidak pernah jajan di luar karena saya takutkan ada bahan-bahan tertentu, bahan-bahan sintetis yang dia makan yang nantinya akan menghambat segalanya di dalam pertumbuhan dan perkembangan otak dan lain-lain. Anda sudah mikir sampai sana? Iya, Bahwa karena kalau kita lihat kalau jajanan anak SD misalkan sekarang itu pewarnanya banyak, pengawetnya banyak, dan racun mungkin di situ terkontaminasi sehingga mempengaruhi perkembangan si Tapi anak. kok saya tidak merasa bicara dengan seorang petani ya. Saya bicara saya seperti bicara dengan seorang menteri kesehatan ini sebenarnya. It's very interesting loh. Ini Anda lulusan apa? Anda sekolah nggak? SD, SMP, SMA? Saya juga lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Oh pantesan. Iya. Pantes. Lalu kalau lulusan apa Pak? Fakultas Peternakan dulu. Oh Fakultas Peternakan. Nah kok jadi petani Pak? Ya karena pertama paling baku itu tidak kebagian pekerjaan, sehingga saya meneruskan pekerjaan orang tua yang bertani dan melihat keprihatinan yang ada di sekitar kami. Petani itu paling sengsara hidupnya, sehingga dari saya ikut terlibat di sana, saya berusaha bersama-sama dengan petani lain itu untuk meningkatkan pendapatan. Oke. Gitu. Karena awalnya nggak ada kerjaan dulu gitu. Pertama kepepet itu. Kepepet gitu ya, akhirnya Iya. jadi petani ya. Iya. Menarik loh. Tuh dengerin. Makanan tidak boleh terkontaminasi. Nggak lu di sungai ngambilin cetol. Kan tidak dimakan itu. Oh nggak dimakan Pak ya? Nggak dimakan ya, nggak dimakan ya. Mandi pulang mandi gitu Pak ya. Oh pulangnya mandi. Oke, ini menarik sekali. Berarti memang ayahnya juga pintar ya. Sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Ya. Oke. Lalu kamu kalau ngeliat ayah gimana? Bangga kah? Ya kebanggaan tersendiri untuk saya sendiri lihat ayah yang seorang petani, kan statusnya petani, bisa berguna bagi tetangga, bagi sesama petani juga. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana meningkatkan harkat petani tersebut. Itu juga menjadi kebanggaan sendiri karena orang tua juga sering berbicara kepada saya, mengasih tahu supaya dimanapun kamu berada, kamu harus menjadi garam dan terang dunia, seperti itu. Jadi juga itu di ajaran, kebetulan saya Katolik, di ajaran agama kami juga seperti itu. Dimanapun kamu berada, kamu harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Artinya kamu dimanapun itu harus berguna bagi orang lain. Harus berguna bagi orang lain. Oke, kamu sudah membanggakan orang tua, berarti tugasnya sekarang adalah membanggakan bangsa dan negara ya? Iya. Oke, baik. Luar biasa. Saya break dulu, kita lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, dan seperti yang kita ketahui bahwa masih ada 2 lagi yang menerima penghargaan Adi Makayasa. Langsung aja kita undang, ini adalah Letda Wira dan Ibda Ade.
Ada apa barusan? Oh, yang perempuan-perempuan ngarap. Ya memang benar ya. Jodoh di tangan Tuhan, tapi ya ngarep aja, ngarep mah nggak apa-apa, bebas ya. Ya benar-benar. Mau nggak kan? Dia nggak bisa jawab. Oke. Kalau Ade dari Polri ya pasti ya. Dari kepolisian. Polri, Anda dari Akademi Militer. Akademi Militer, oke. Adi Makayasa. Tadi saya nanya Makayasa artinya apa? Oh itu, Adi Makayasa itu dari dua kata. Pertama Adi, kedua Makayasa. Saya tahu. Ya. Maksudnya, Oh ini belum selesai. belum selesai. Ya. Adi itu artinya baik, Baik. Makayasa semua. Jadi artinya terbaik dari semua aspek. Sempurna gitu ya. Sempurna. Oh, oke. Sudah dijawab ya? Sudah dijawab tadi seperti itu. Dia malah udah jawab. Tadi kan Jawabannya dijawab. hampir mirip. Hampir mirip. Ya. Oke. Terus gimana perasaannya Anda berdua dapat penghargaan Adi Makayasa? Dan kok bisa? Apa bedanya Anda dengan yang lainnya? Yang pertama, kalau saya sendiri, Adi Makayasa yang saya dapat ini, saya tidak lupa yang saya dapat ini semua pasti dari Tuhan. Jadi yang pertama saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena bagaimanapun yang saya dapat sekarang ini semua dari berkat Tuhan. Dan bagaimana saya mendapatkannya, saya mempunyai ini mas, kata-kata motivasi. Lagi. Saya sering menanamkan dalam diri saya, saat kamu sedang bermalas-malasan, saat kamu sedang tidur-tiduran, ingatlah ribuan, bahkan jutaan pesaingmu sedang berusaha keras untuk mengalahkanmu. Wah. Saya pegang itu. Ya. Jadi if you don't do it, somebody else will gitu ya. Ada orang lain. Kalau Anda maaf sebelumnya boleh tanya, jam tangan dari pemerintah juga? Dari Pembagi Anda juga? Oh. pemberian dari Ibu Kapolri. Dari Ibu Kapolri, semuanya dibaginya sama? Semulu Adi Makayasa mendapatkan jam yang sama dari Ibu Asuh Taruna. Oh gitu. Bentuknya beda-beda tapi. Yang pembagian bukan yang ini mas. Yang apa? Yang pembagian disimpan di rumah. Oh yang pembagian nggak ada pakai? Simpan dulu. Disimpan. Oh disimpan. Oke. Lebih suka yang ini? Jam lapangan. Oh jam lapangan. Ya. Lalu gimana? Tentunya perasaan saya pertama adalah bangga bahwasanya usaha yang saya lakukan berbuah manis pada akhirnya, bahwa manusia bisa berusaha tapi Tuhan yang menentukan, dan semua tidak pernah lepas dari doa orang tua, dan yang paling mustajab bagi saya adalah doa seorang ibu. Dua seorang ibu. Usaha yang saya lakukan setiap ingin ujian, melakukan kegiatan luar, selalu saya meminta restu dari ibu saya. Oke. Jadi intinya adalah Anda berusaha, bekerja, dan doa dari orang tua Anda gitu ya. Betul. Makanya bisa jadi seperti ini gitu ya. Oke. Tapi gini ya. Kalau saya tanya pada semua orang yang ikut akademi ini, pasti semuanya akan mengatakan, saya ya juga berusaha keras kok. Saya juga usahanya luar biasa. Tapi kok bisa Anda yang dapat? Kembali lagi ke pernyataan awal saya bahwa semua manusia berusaha, semua ingin merubah nasibnya. Satu angkatan saya pun kalau ditanya siapa yang ingin dapat Adi Makayasa, semuanya pasti ingin mendapatkan. Tapi pada akhirnya selain doa dari orang tua, yang Maha Kuasa yang menentukan. Dan juga menurut saya Adi Makayasa ini bukan hanya suatu penghargaan yang didapatkan hanya berguna pada saat pelantikan saja, dilantik oleh Bapak Presiden langsung, tapi kedepannya
kita punya beban moral, beban tanggung jawab kepada teman satu angkatan, kepada masyarakat bahwa ini harus dijaga. Jadi bertanggung jawab kan akhirnya kan, maksudnya ini udah dapet nih, kalau Anda mengecewakan, wah nanti jadi pembicaraan orang-orang gitu. Betul. Kan intinya ya. Oke, anyway Anda menjadi seorang polisi. Betul. Kan sekarang lagi banyak teror pada polisi. Anda nggak takut? Setiap pekerjaan punya resiko yang berbeda. Menjadi seorang anggota Polri juga memiliki resiko beban kerja. Terorisme hanya salah satunya. Menjadi seorang anggota Polri bagi saya harus mempunyai semangat to protect and to serve. Bagaimana kita melindungi, melayani masyarakat. Terorisme itu bukan suatu hal yang harus ditakuti, tapi kita harus menjadi bijak dalam menanggapinya, menjadi lebih waspada, meningkatkan kualitas diri, kemudian meningkatkan intelektual kita sehingga kedepannya celah-celah yang bisa dimasuki terorisme itu dapat kita tutup semuanya. Saya dengar Anda ngomong tadi jangankan Anda ngomong, Anda keluar tuh yang cewek-cewek, wah gitu. Udah punya pacar? Alhamdulillah belum. Oh. Anda kok ya murah gitu loh. Harus elegan gitu. Oh, gitu. Oh, gitu. Ohnya ngarep. Yang lain udah punya pasangan semua? Saya udah punya. Udah punya? Udah punya. Pada diem pada. Oke. Yang lain udah punya pasangan? Sudah. Udah? Sudah. Anda? Semoga aja sudah. Semoga. Dalam perjalanan. Kalau dia nggak mikirin pacar, dia mikirin sungai yang macetol. Oke, tapi ini menarik. Dan ini baru pertama kalinya juga setelah sekian lama dilakukan lagi di Istana Negara dan oleh Bapak Jokowi juga ya. Gimana rasanya ketika ada di sana Anda berdua? Perasaan saya ketika di istana sangat bangga, Mas. Terutama kebetulan orang tua saya jauh dari kampung juga. Perasaan saya sangat bangga ketika orang tua saya diundang ke Istana Negara. Kebetulan juga bisa bertemu dengan Pak Presiden. Itu merupakan kebanggaan sangat luar biasa, bisa memegangkan orang tua. Foto nggak sama Pak Presiden? Foto. Foto. Dan fotonya ditempel di rumah pastinya. Foto tempel di rumah. Anda gimana rasanya? Satu momen bahagia yang menurut saya momentum yang tidak semua orang bisa mendapatkan. Bisa membanggakan orang tua di satu sisi, bisa bertemu dengan orang nomor satu di Republik ini, dan yang ketiga bisa memberikan yang terbaik bagi kampung halaman saya. Karena saya dari Kalimantan Barat, begitu, sebuah kota kecil yang tidak semua orang tahu bahwa ada namanya Kota Ketapang di Kalimantan Barat. Ketika saya mendapatkan Adi Makayasa, perasaan saya sangat senang sekali ketika semua orang bertanya-tanya Ketapang itu di mana, karena tahu saya berasal dari Ketapang. Oke, baik. Luar biasa, saya potong dulu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, langsung aja, tadi udah ngasih saya pedoman hidup ya? Iya. Pedoman hidup. Anda pedoman hidupnya apa? Pedoman hidup saya selalu bekerja keras tanpa mengenal menyerah dan mengeluh. Apapun itu kita lakukan yang terbaik. Tanpa mengenal menyerah dan mengeluh ya, pokoknya lakukan yang terbaik. Oke. Anda, saya lewat dulu ya.
Nanti berhubungan dengan sungai dan cetol. Satu kalimat yang saya sebut teguh, memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Jadi memberikan yang terbaik buat masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Itu nggak gampang loh. Justru itu. Justru itu. Justru itu. Kita terpacu karena sesuatu hal yang tidak gampang. Ya. Kalau kamu apa? Ini menarik nih. Kalau dari saya, kesuksesan itu ketika ada kesempatan bertemu dengan kesiapan. Jadi kesempatan kita nggak tahu datangnya kapan, tetapi kesiapan kita bisa prepare dari sekarang. Jadi ketika kesempatan itu datang suatu waktu, kita sudah siap dan akan menjadi sukses. Wih. Oke baik, saya ambil satu aja lah, kalau nggak Anda aja. Tadi kan saya belum nanya terakhir nih. Pesannya cepat aja buat anak muda yang ada di rumah yang melihat ini. Apa pesan-pesan Anda buat anak-anak muda yang sekarang lagi nonton? Pesan saya kepada seluruh adik-adik atau pemuda Indonesia, mulai dari sekarang tekadkan dalam dirimu. Kedepannya saya mau jadi apa? Saya mau jadi bisa memakan bangsa ini, apa merusak bangsa ini? Kemudian juga mulai dari sekarang isi kemampuan diri. Jangan tergoda hal-hal yang terjadi sekarang seperti narkoba, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Hilangkan. Berani tampil, berani berprestasi, lawan yang terbaik, bikin bangga orang tua, bikin bangga negara dan bangsa. Oke, baik. Ya, menarik sekali ini, mereka semuanya berasal dari tempat dan keluarga yang berbeda-beda ya. Tempat dan keluarga berbeda-beda dan dari ratusan jumlahnya, bahkan hampir 1000 ya. 728. 728, tapi terpilih menjadi 4 yang mendapatkan Adi Makayasa. Baik dalam segalanya katanya ya, best of the best. Tapi ini justru membuat mereka menjadi tidak nyaman hidupnya. Kenapa? Karena ketika mendapatkan itu maka masyarakat akan menilai mereka bahwa mereka harus sempurna. Ya kan? Justru tanggung jawabnya mereka akan menjadi semakin berat lagi dan semakin berat lagi. Nah, pertanyaan saya, mampukah Anda menyandang Adi Makayasa tersebut? Mampu. Mampu ya? Mampu. Insyaallah. Dan harus mampu. Dan harus mampu ya? Mampu. Harus mampu. Kenapa? Harus mampu. Oh, harus mampu ya. Oke. Berikan tepuk tangan dulu buat mereka semua. Luar biasa. Kan tadi seperti saya katakan bahwa mereka ada yang orang tuanya PNS ya, ada yang orang tuanya bekerja, ada yang orang tuanya petani. Tapi ini ternyata tidak membedakan mereka dalam mencapai apa yang mereka mimpikan, cita-cita mereka. Tidak membedakan sama sekali. Karena yang namanya masa depan sukses itu bukan karena cuman diberikan dan kesempatan, enggak. Tapi itu sebuah pilihan. Ya. Sebuah pilihan. Anda bisa bekerja keras, Anda bisa malas-malasan, Anda bisa mau dan niat dan giat. Jelasnya dengan bantuan doa dari kedua orang tua. Tapi doa saja tidak cukup, Anda harus bekerja keras juga. Makanya ada kata-kata berdoa dan bekerja juga. Jadi pada endingnya ini adalah pilihan bagi Anda. Anda mau menjadi seperti apa? Okay? Because destiny is not a matter of chance. It is a matter
of choice dari Komisi Cik. Inilah hitam putih.